Saya menyampaikan terima kasih kepada Anda semua yang malam hari ini percayakan saya untuk sampaikan firman Tuhan. Tadi malam saya melayani KKR di Aston, Jember. Saya nyampe Surabaya tadi malam jam 2:20, kemudian jam 5 saya sudah bangun terus terbang pulang. Tadi siang saya masih melayani di Cis Plaza. Saya beberapa hari ini diperhadapkan oleh Tuhan untuk melayani hal-hal keluarga. Tadi malam saya dikasih tema itu di Hotel Aston, itu temanya hubungan yang semu. Keren juga ini tema ya, hubungan yang semu. Hubungan yang semu itu berarti hubungan yang gak jelas ya, yang nggak bisa dibaca, luar dalam nggak sama, kira-kira begitu. Dan itu banyak dilakukan oleh orang Kristen ya. Nampaknya bahagia tapi di dalam itu kekeroposannya luar biasa. Dan hidup seperti itu pasti nggak enak. Yang enak itu hidup itu apa adanya. Bisa katakan amin? Saya melihat Tante Astuti sama Om Kris ini diberkati dengan status-statusnya di Facebook ya. Kesaksiannya tadi luar biasa. Saya baru nangkep cucunya ternyata kreatif luar biasa, ngejar. Kenapa kok nggak buka? Saya jadi ingat opanya gitu kalau dia ngomong begitu ya kan. Sudah terlatih oleh opanya, jadi nggak masalah ya. Hidup ini proses. Lalu hari Senin lalu saya melayani retretnya GBDI Temanggung, Om Frans Asa. Saya dikasih tema ini luar biasa juga, tapi menurut saya agak impossible. Dan seringkali kita itu kalau buat tema itu keren-keren tapi nggak bertanggung jawab ya. Temanya itu begini, ketidaksempurnaannya menyempurnakan saya. Wah, ini sulit loh. Anda harus melihat pasanganmu yang tidak sempurna itu, terus Anda harus komitmen begini, ini yang akan sempurnakan saya ya. Wah, itu nggak gampang itu ya. Malah kadang diomongin di belakang ya kan. Suami sendiri diomongin sendiri, istri sendiri diomongin ke orang lain gitu, yang terjadi gitu kan. Tapi malam ini saya bersyukur karena nggak banyak gereja yang punya wadah pasutri seperti ini. Padahal kekuatannya gereja itu kalau ada begini, hubungan suami istri kuat, itu hubungan gereja pasti kuat juga. Bisa katakan amin? Ya. Malam ini saya mau tadi itu ada satu kalimat diucapkan oleh worship leader ya. Kita itu kalau duduk rukun, Tuhan itu perintahkan berkat turun ke atas kita. Bisa katakan amin? Jadi asal kita rukun aja, itu yang namanya berkat itu kita nggak usah kejar. Maka berkat yang akan dikirim Tuhan turun ke atas hidup kita yang hidupnya rukun. Makanya kita itu harusnya rukun di gereja, rukun di rumah, rukun di mana saja. Katakan amin. Kita ini salahnya kadang-kadang kalau di gereja kita nyanyinya berohani banget, ya kan? Bergandengan tangan, yuk kasih senyum kiri kanan. Dalam satu yang sungguh-sungguh kasih keluarga kerajaan sampai diayun-ayun kerajaan Allah. Tapi masalahnya di rumah kita nyanyinya bukan begitu. Keluarga kera cuman sampai di kera ya. Cakar-cakaran ya kan itu. Nah, mari kita buat rumah tangga kita itu jauh lebih baik dari yang lain-lain. Bisa katakan amin? Karena gini, kalau Anda berangkat ke gereja dari rumah yang bahagia, di gereja pun Anda pasti membahagiakan orang lain juga. Kalau Anda berangkat melayani dari rumah yang bahagia, maka pelayanan Anda pasti mengimpartasi yang namanya kebahagiaan juga. Kalau Anda berangkat kerja dari rumah yang bahagia, maka di tempat kerja pun Anda bekerja dengan bahagia. Dan orang yang bekerja dengan keadaan bahagia, pekerjaannya pasti bagus hasilnya. Amin.
Dan kebahagiaan itu bukan karena mobil bagus, belum tentu. Orang mobilnya bagus tapi istri di sebelah kiri wajahnya ketakutan. Kenapa? Karena suaminya kalau bawa mobil nggak pernah nginjek rem, malah istri di sebelah kiri nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Oh Tuhan tolong ya. Nah, ketawa itu ngerti. Diem itu jangan-jangan belum punya mobil, makanya dia nggak tahu rasanya, ya kan? Bukan mobil kebahagiaan itu, juga bukan rumah besar, ya kan? Tapi kebahagiaan itu adalah jalinan hubungan yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau hubunganmu suami istri bagus, kuat, pasti bahagia. Pasti itu akan bahagia. Nah, malam hari ini saya mau bicara membangun hubungan yang sehat. Nah ini ya, kalau hubunganmu sekarang sudah mulai nggak sehat, sebab lama-lama itu kadang-kadang aneh kok ya. Dulu pada waktu masih pacaran kita kesandung sedikit yang gitu ya kan. Sekarang ditanya baru pulang Pak, sudah tahu tanya gitu ya kan. Akhirnya istri juga kalau ditanya, Mama lihat baju batik Papa, makanya kalau cari apa-apa pakai mata gitu ya kan. Nah itu. Saya nggak mau khotbah muluk-muluk, tapi yang sederhana aja, tapi yang sering Anda langgar dan kita mau perbaiki malam ini. Bisa katakan amin? Saya mau sampaikan 3 hal saja caranya membangun hubungan yang sehat. Karena hanya hubungan yang sehat itu akan mendatangkan kebahagiaan. Biar uangmu sedikit, tapi kalau hubunganmu sehat pasti bahagia, ya kan? Tapi kalau uangmu banyak tapi hubungannya nggak sehat, ya malah kayak neraka, gitu, ya kan? Gitu. Mari kita lihat 3 langkah, 3 prinsip untuk membangun hubungan yang sehat. 3 prinsip, ya. Yang pertama mari kita lihat. Yang pertama adalah tetap memegang komitmen. Itu yang pertama, tetap memegang komitmen. Itu prinsip yang pertama, prinsip pegang komitmen. Ayatnya ada di Efesus pasal yang ke-5 ayat 33. Ayat itu berkata begini. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama. Yuk kita lihat di depan, kayaknya sudah disiapkan. Oke, yang sudah siap boleh katakan amin. 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bisa katakan amin? Ini komitmen pernikahan, ya. Nah, kalau Anda hubungannya mau baik, Anda hubungannya mau sehat, maka yang namanya komitmen pernikahan ini harus Anda pegang seumur hidup dan jangan pernah dilepas apapun keadaannya, dan melewati situasi apapun jangan pernah dilepas. Katakan amin. Ya. Saya pernah ngomong begini. Saya dulu waktu diberkati, ditanya sama wakil ketua MD Jawa Barat yang memberkati saya. Saya ditanya begini, Saudara Isa, apakah kamu bersedia menerima Saudari Ripka menjadi istrimu satu-satunya seumur hidupmu? Ya, bersedia. Apakah kamu juga bersedia mengasihi dia dalam keadaan baik? Dia ngomongnya agak buru-buru waktu itu, jadi saya nggak jelas ya. Tapi saya yakin itu ya. Apakah kamu bersedia mengasihi dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, sehat ataupun sakit? Ya, bersedia. Istriku juga ditanya, Saudari Ripka, apakah kamu bersedia menerima Saudara Ishak menjadi suamimu satu-satunya seumur hidupmu? Ya, bersedia. Apakah kamu juga bersedia tunduk kepada dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, sakit maupun sehat? Ya, bersedia. Berjalannya waktu ternyata luntur. Makanya saya kalau menikahkan nggak kayak pendeta-pendeta lain, kadang-kadang agak aneh juga dilihatnya. Tanggal 7 Desember kemarin saya menikahkan jemaat. Setelah saya khotbah nikah, saya turun. Terus calon nikah saya suruh berdiri. Namanya Yohan sama Eni. Yohan, Eni boleh berdiri sebentar? Kita ngobrol 5 menit aja. Tapi saya nggak mau kamu tegang. Kamu bener-bener nangkep apa yang saya ngomong, karena ini serius. Jemaat dengerin baik-baik juga. Terus saya tanya begini, Eni sama Yohan, apakah pernikahan ini dilanjutkan? Dia kaget. Oh,
Sudah bimbingan pranikah loh Om, 6 bulan. Bukan masalah itu. Nanti kalau kamu sudah berlutut, saya tumpang tangan, kamu sah jadi suami istri, nggak bisa mundur lagi. Jadi kalau mau pikir-pikir lagi, sekarang nih saya kasih kesempatan. Kalau mau nggak jadi pikir-pikir, mungkin inget pacar lama, nggak apa-apa. Tapi kalau jadi sekarang juga. Jadi Om. Oke. Terus saya lanjutkan. Kamu cinta calon istrimu ini alasannya apa? Cantik Om. Kalau cuma cantik, 40 tahun ke depan dia nggak cantik lagi. Berarti nanti kamu berhenti mencintai dia? Aduh, ya juga ya Om. Terus sekarang kamu lihat badannya kan menis-menis, enak dilihat. Nanti bisa menos-menos. Jadi para pria, saya mau katakan begini, kalau Anda cintai istrimu hanya karena, perhatikan, hanya karena cantik, makanya gak enak kalau di tengah jalan benturan terus kemudian Anda tawar hati, ya kan? Karena begini loh, yang namanya jatuh cinta itu hanya perlu waktu 3 menit, gak lama, ya kan? Tapi untuk mencintai itu gak mudah, itu perlu waktu seumur hidup. Ya, kita memutuskan nikah dengan orang yang kita pacari, orang yang kita cintai ini, waduh Pak, nggak bisa dilarang oleh siapapun kita nikah dengan orang yang kita cintai. Tetapi ternyata mencintai orang yang kita nikah itu nggak gampang, nggak tahan Pak. Kenapa? Istriku itu mulutnya ini. Saya bilang itu normal, yang nggak normal kalau begini nggak balik lagi. Masih ada yang selnya, ya kan? Ini terus malah repot, ya kan? Gitu. Jadi mesti pegang komitmen. Bisa katakan amin? Pak, pulang dari sini nanti mulai Anda yang evaluasi. Coba para suami lihat istrinya. Masih kelihatan istri gak? Jangan samar-samar loh melihat istri ya. Mesti pegang komitmen. Saya itu kalau malam sampai sekarang Pak, masih suka lakukan begini. Semua sudah tidur, tinggal saya yang belum tidur. Masuk kamar, lihat istri. Tak lihat dari atas, bawah, tak putar-putar. Tak nikmati benar-benar. Lo menikmati istri itu memperpanjang umur dan menyehatkan jantung. Kalau menikmati istri teman, nah itu rusak jantungnya istri sendiri. Nah saya lihat istriku itu tidurnya begini Pak. Terus saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, mulut begini kalau matanya melek luar biasa, dasar. Terus tak lus rambutnya, tak usahakan dia nggak bangun. Tapi aku tetap komitmen mencintai dia apa adanya. Sekali waktu ini di jalan Dr. Cipto menuju Bundaran HI, belok kanan ke Diponegoro, Sudirman. Di tikungan itu istriku ngomong gini, Pak, kayaknya yang paling kiri itu Perboden, Papa pilih yang tengah. Saya pilih tengah. Ujungnya saya ditangkap polisi. Saya lihat dia, saya berusaha mencintai dia. Waktu dia salah, ya. Mencintai istri dalam waktu benar itu enak, itu nggak masalah. Tapi dalam keadaan salah itu nggak gampang. Terus dia senyum, ya kan? Terus itu polisi lihat SIM saya, pendeta. Bapak pendeta? Iya Pak. Aduh Pak, lain kali kalau belok mesti paling kiri ya Pak ya. Oke Bapak silahkan jalan, lain kali jangan diulangi. Terima kasih Bapak. Nah, efek daripada mengasihi istri dikasihi polisi. Kalau kita berantem pasti nggak jadi begitu tadi ya kan. Makanya kadang-kadang mengasihi dalam keadaan nggak baik itu nggak gampang. Terus sekali waktu pulang dari Sumarekon Bekasi itu harusnya naik flyover, turun masuk tol Bekasi Barat, terus keluar Bekasi Timur, udah sampai rumah. Istriku ngomong begini, Pak boleh nggak lewat bawah? Mama pengen tahu yang bawah itu kemana. Lewat bawah nyasar. Terus tak lihat dia, Mama ini kemana? Waduh Mama nggak tahu, Mama juga nggak tahu. Oke kita balik. Iya Pak, saya tetap berusaha mencintai dia yang salah terus ini, ya kan?
Sampai di rumah udah makan, semua enak, situasi enak gitu. Saya terus ngomong begini. Nah, ini cara mengingatkan yang penuh cinta. Ma, boleh nggak camp kamu wanita bijak itu sesinya ditambah 1? Loh, tambah apa Pak? Sudah 10 loh. Biar 11. Pria aja 12. Terus ditambah apa? Kalau selama ini sudah ada sesi yang namanya 1 kapal 2 kapten, bagaimana kalau ditambah 1 mobil 2 sopir? Mulai saat itu dia nggak protes kalau saya bawa mobil, ya. Pokoknya nurut aja, dia percaya saya bisa. Oh ya. Tapi sekali waktu dia ngingetin saya juga bagus. Saya lagi bawa mobil tegang karena udah macet, waktu sudah mepet. Dia lihat saya nggak ada senyum sama sekali. Dia pegang apa ini namanya, tengkuk saya. Pak, ya, kayaknya Papa hari ini lebih ganteng loh dari kemarin-kemarin. Langsung senyum saya. Langsung ngerem pelan-pelan, enak lagi bawanya. Kita ini kadang-kadang kalau ngingetin pasangan itu penuh dengan penghakiman. Tapi kalau ngingetin orang lain, enak banget. Ci, nggak boleh begitu, Ci. Nanti begini, Ci. Kalau sama istri, kamu tahu nggak? Gitu kan? Bilang sebelahmu, jangan pura-pura nggak denger, ini penting buat diri sendiri. Oh ya, mulai sekarang pegang komitmen bahwa pasanganmu itu berasal dari Tuhan. Amin. Pria mesti mengasihi istri itu seumur hidup. Makanya guru saya ngomong begini, jangan pernah berhenti memacari istrimu. Makanya harusnya itu memang begitu. Saya ngajari anak-anak muda di tempat saya, pendekatan, pertemanan, nikah, baru pacaran. Jadi supaya apa? Supaya seumur hidup itu merasakan yang namanya kondisi pacaran, mesra seumur hidup. Mesra itu bisa dikondisikan. Bisa katakan amin. Istri juga begitu, tunduk kepada suami itu adalah komitmen seumur hidup. Dan Anda biasanya dipasang itu pasti beda, nggak akan sama, ya kan? Biasanya kalau pria cepat begitu akan dikasih Tuhan istri yang lemot gitu supaya ngerem, supaya nggak kebablasan, ya kan? Tapi yang celaka ini seringkali Tuhan, Pak, bukan celaka sih. Uniknya itu seringkali Tuhan itu memasang pria yang lemot, ya, dengan wanita yang cepat, terus gak sabar diambil alih sendiri. Makanya guru saya ngomong gini, lihat kalau ada wanita jualannya luarnya terus istrinya di belakang kayak kalah perang gitu. Nah, itu berarti dia itu susah untuk tunduk sama suami. Ada nggak wanita seperti itu? Ada, orangnya duduk di ruangan ini, ya kan? Yang mana? Yang diketawain, ya kan? Loh ya, saya mau kasih tahu begini buat para wanita, dengerin baik-baik. Kalau Anda punya kecepatan lebih daripada suamimu, itu bukan untuk mendahului suami. Loh, tulis dong ini, harus para wanita tulis ini, ya kan? Kalau ada wanita kecepatannya lebih hebat dari suaminya, itu bukan untuk mendahului suami, juga bukan untuk narik suami. Kayak kambing aja ditarik, ya kan? Justru untuk mendorong suami, posisimu tetap di belakang supaya aman, supaya apa namanya, susunannya itu tetap Tuhan mau, pria di depan sebagai pemimpin dan Anda dorong, ya, bukan dicongkrok, no, bukan didorong, ya kan, begitu. Itu kecepatan Anda harusnya berlaku seperti itu. Bisa katakan amin? Aduh, kalau Anda punya komitmen begini, saya mau kasih tahu, anak-anakmu di kemudian hari pasti lebih hebat dari Anda. Karena apa? Warisan terbesar keluarga itu adalah ketika hubungan suami istri itu bisa menjadi berkat buat anak-anak, ya. Saya bulan lalu ngisi bicara di depan 250 pria, satpam semua dan muslim semua. Saya ngomong begini, mulai sekarang Anda mesti buat pikiran, buat paradigma, jangan lagi nanti lahir satpam di rumahmu. Satpam itu harusnya melahirkan Kopassus, ya. Pembisnis harusnya melahirkan pembisnis yang lebih hebat, ya. Pelayan Tuhan harusnya melahirkan pelayan Tuhan yang lebih hebat. Bisa katakan amin? Ya, rumah yang hubungannya bagus pasti lahir orang-orang luar biasa. Tanggal 27 Desember saya melayani Natal di Malang Selatan. Itu desa Kristen, jadi di tempat terbuka di balai desa pakai corong.
Kemudian pulang ke kota Malang itu sampai di hotel jam 10 malam. Tiba-tiba saya ada telepon dari seorang pria yang pernah saya mentor, tapi tiba-tiba hilang aja begitu, gak ada hubungan. Malam itu dia teleponnya ngomong begini, Pak Isa, saya dengar Bapak ada di Malang. Oh ya betul, Tuhan bicara malam ini saya harus ketemu Bapak. Saya bilang begini, bilang sama Tuhan besok siang aja, sambil makan siang Tuhan ajak semua pasukannya, gak apa-apa. Saya itu paling keki kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan tapi hidupnya gak menunjukkan Tuhan sama sekali. Lebih baik mulut gak ngomong tapi hidupnya itu sudah Tuhan banget gitu. Amin. Terus dia jawab begini, gak bisa Pak, kalau Bapak gak bersedia malam ini aku sudah siap mau minggat nih Pak. Loh, kamu pria kok mau minggat? Karena gini loh Pak, beberapa hari lalu saya itu pulang pelayanan, ini hamba Tuhan, pulang pelayanan ditempeleng istri Pak. Loh kok aneh, kamu yang ditempeleng tapi kamu yang minggat? Karena habis nempeleng tak jambai dia Pak. Nah ini ya kan. Oke, kamu datang malam ini. Datang ya, tak layani sampai jam 2 pagi. Pulang ngomong gitu, saya cuma ngomong begini, besok pagi kamu cari istrimu sampai ketemu. Jangan pernah hubungi saya sebelum kamu ketemu istrimu. Tapi ya loh Pak, besok itu saya ada pelayanan di gereja ini, terus minggu saya khotbah 3 kali di gereja ini di Surabaya. Saya bilang sudah waktunya time out. Untuk apa kamu berdiri di belakang mimbar tapi hidupmu kayak gitu, ya kan? Terus kamu mau ngomong apa? Saya bilang begitu. Ya, tapi puji Tuhan dia nurut dan sekarang sudah dipulihkan. Gak gampang loh Pak, gak gampang. Hubungan dalam keluarga itu gak gampang. Kalau hubungan di luar gereja itu jauh lebih gampang. Bulan Agustus lalu saya melayani Mawar Saron Surabaya di gerejanya Philip Mantova dari hari Jumat sampai Minggu. Selama 3 hari itu yang mendampingi saya ownernya Adi Putro Malang, orang kaya. Terus saya tanya begini, bro, berapa orang di kantor dipimpin? 3.000 Pak. Wow, banyak ya. Iya. Kira-kira susah mana kalau buat perbandingan memimpin 3.000 orang di perusahaan Anda dibanding pimpin 1 orang di rumah Anda, istri. Pria ini langsung begini, iya ya Pak ya, mek sitok wangil. Cuman 1 tapi susahnya luar biasa. Dan herannya begini loh Bapak Ibu, kan memang Alkitab itu mencatat istri itu harus tunduk kepada suami, betul begitu? Tapi masalahnya begini, kalau ada pria, suami berusaha menundukkan istrinya, malah gak akan tunduk. Kalau ada pria, suami berusaha menaklukkan istri, malah memberontak. Karena apa? Konsepnya bukan begitu. Konsepnya itu seorang pria harus berani pegang keputusan, pegang komitmen, mengasihi istri seumur hidup. Ya. Terus wanita juga begitu, istri pegang komitmen, tunduk kepada suami seumur hidup. Makanya ayat tadi itu berkata bagaimanapun juga, ya, kamu masing-masing berlaku, suami kasih istri, istri hormat kepada suami. Anda ngerti nggak kata bagaimanapun juga? Kata bagaimanapun juga itu artinya begini, pokoknya nggak ada syarat, apapun adanya dia adalah istriku, apapun adanya dia adalah suamiku. Tapi Pak nggak tahan loh Pak. Kenapa? Suamiku egois Pak. Udah berdoa aja, nanti pasti bisa berubah. Tapi sampai kapan? Paling lama sampai mati. Kan kita menyelesaikannya sampai mati aja. Mulai sekarang pegang komitmen. Dan percayalah begini, kalau Anda pegang komitmen, Tuhan pasti bela. Amin. Nah yang kedua, mari kita lihat. Pertama pegang komitmen, yang kedua pegang kesepakatan. Tetap pegang kesepakatan. Nah, Kejadian pasal yang mari kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 2 ayat 23, ayat itu berkata begini, pegang kesepakatan. Kejadian pasal 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari
laki-laki. Bisa katakan amin? Istri itu diambil dari tulang rusuknya pria, jadi bagian hidupnya pria. Makanya ini namanya kesepakatan. Jadi suami istri itu kalau sepakat, ada satu ayat mengatakan begini, 2-3 orang berkumpul atas namaku sepakat, maka doanya pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan kalau sepakat. Ya, sepakat ini satu daging, satu tulang. Suami istri itu nggak boleh jalan masing-masing, harusnya sepakat satu jalan. Bisa katakan amin? Saya itu jadi penasehatnya beberapa bupati dan wakil bupati di Manado, di Sulawesi Utara maksud saya. 3 hari lalu saya ditelepon, saya bebean sama, kalau Anda kenal ada bupati tapi sekarang sudah enggak, Teli Cangkulung, itu saya cukup lama jadi penasehatnya dia. Suaminya dipenjara karena jadi saingan beratnya si gubernur yang sekarang. Sampai sekarang masih di penjara. Sekali waktu dia ngomong begini, Pak tolong doakan karena saya perlu uang besar dan nggak mungkin saya bisa cepat mencarinya. Saya mau jual salah satu SPBU saya di Jakarta. Oke, tapi begini aja, di rumah ada siapa? Ada ini anak ini. Oke, boleh nggak beberapa hari kita doa sepakat. Dan dia lakukan begini, luar biasa dia lakukan. Anaknya masih kecil-kecil gitu, suruh pimpin doa yang nggak karu-karuan kalimatnya, tapi yang penting sepakat. 3 hari lalu dia ngomong begini, Pak, ada orang yang kira-kira 3-4 tahun lalu punya utang saya sekian M, dikembalikan. Jadi saya mau kasih tahu begini, sepakat itu ada prinsip begini. Guru saya mengatakan begini, komunikasi itu dasar kehidupan, keseimbangan itu adalah kunci kehidupan, kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan, perubahan adalah proses kehidupan. Ini Anda harus tahu ya. Kalau Anda seimbang, keluar masuk seimbang, ya, pemasukan pengeluaran seimbang, pendapatan pengeluaran seimbang, Anda sama dengan kunci, Anda pegang kunci kehidupan. Komunikasi sehat, Anda punya dasar kehidupan. Nah, kesepakatan itu adalah kuasanya kehidupan. Jadi kalau Anda sepakat, berarti hidupmu itu penuh kuasa, dan apa yang Anda ucapkan itu pasti jadi. Bisa katakan amin? Makanya sepakat. Kemarin saya lagi makan soto di luar gitu sama teman-teman di Jember. Saya pakai celana pendek, ketemu sama jemaatnya Tante Soriton. Terus dia ngomong, Pak bisa datang ke rumah Pak, saya ingin didoakan rumah. Saya pakai celana pendek, nanti ketahuan ibu gembala. Gak apa-apa, nekat juga. Dia sharing sama saya, tapi satu ya, ada yang diumpetin, tapi yang ini jangan ngomong sama istri ya Pak ya. Waduh, saya lihat bebannya pusing, saya dengar bebannya dia itu pusing. Anaknya 2 lumpuh permanen. Terus kemudian anaknya yang 1 tiba-tiba pacarnya hamil 8 bulan. Pinter ini anak. Kreatif. Terus kemudian istrinya baru dioperasi payudara karena kanker. Nah itu, makanya dia ngomong gini, yang 1 ini saya nggak buka ke istri Pak, karena takutnya dia shock. Saya baru ditipu teman saya 7M, dan sampai sekarang istriku nggak tahu. Jadi nggak usah dikasih tahu. Saya langsung ngomong begini, sebenarnya you sok tahu, istrimu nggak akan sok dikasih tahu ini, tapi justru dia akan sembuh, karena dia bagian hidupmu. Sama dengan begini loh, kamu melarang dia minum pil pahit yang menyehatkan dia, tapi dia nggak minum apa-apa dan akhirnya dia akan mati. Oke, saya kasih pandangan-pandangan, nanti terbukanya kapan terserah kamu, tapi setelah ini semua usahamu harus dikerjakan secara sepakat. Aduh, suami istri itu kalau sepakat Pak, berkatnya luar biasa. Anda pernah nggak pulang kerja, pulang dari mana, terus ngobrol sama istri tentang pekerjaan? Saya kalau pulang pasti ngobrol pelayanan sama istri saya, karena saya pendeta. Ngobrol apa yang saya alami, terus ke depan mau bagaimana, ngobrol sepakat supaya apa? Kita visinya sama.
Suami istri itu nggak boleh jalan masing-masing, harusnya sepakat. Bisa katakan amin? Istri tahu bebannya suami dan bisa mendoakan, ya. Dan suami bisa memberitahu bebannya kepada istrinya tanpa membebani. Percayalah, beban itu kalau ditanggung bersama-sama akan lebih ringan dan pasti ada jalan keluarnya. Pria nggak boleh loh jadi sok pahlawan gitu. Istri nggak boleh tahu, padahal yang ngasih istri itu Tuhan, dan ada sesuatu yang tidak ada padamu itu untuk menolong Anda. Percayalah, istrimu itu punya kelebihan yang tidak ada padamu, suamimu juga punya kelebihan yang nggak ada padamu, supaya bisa jalan sepakat. Dan kalau jalan sepakat, hubunganmu pasti sehat. Bisa katakan amin? Masalahnya kita itu merasa lebih pintar dari pasangan, kita merasa pahlawannya, dan dia sudahlah cukup, dia nggak tahu gitu. Mulai sekarang sepakat, karena apa? Sepakat itu berarti membangun hubungan yang lebih sehat. Yang ketiga tetap pegang visi. Jadi 3 aja kita bawa pulang ya, supaya hubungan kita sehat, suami istri tetap kuat hubungannya. Yang pertama tadi tetap pegang komitmen pernikahan. Yang kedua tetap pegang kesepakatan dalam hidup seumur hidup. Yang ketiga pegang visi. Nah, saya nggak tahu dulu Anda nikah itu punya visi nggak? Tapi Tuhan menikahkan kita itu punya visi. Visinya begini, visinya Tuhan buat pernikahan kita. Nanti anak cucumu kalau nikah harus dikasih tahu ini visinya pernikahan dari Tuhan ya. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 ini visinya Tuhan menikahkan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katakan amin. Perhatikan, Tuhan itu menciptakan pernikahan begini. Diciptakanlah pria itu segambar dengan Allah, diciptakan wanita juga segambar dengan Allah. Nah, gambar Allah ketemu gambar Allah, supaya nanti beranak juga segambar dengan Allah gitu. Makanya saya mau kasih tahu, nikah itu harus sembuh dulu. Jangan ada pernikahan begini, siapa tahu dia itu kan ditinggalin pacarnya, ya kan? Broken heart. Nah, dia juga ditinggalin pacarnya, siapa tahu bisa saling membangun. Kalau luka ketemu luka, Pak, pasti saling melukai. Harusnya sehat dulu, segambar dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, ketemu melahirkan generasi yang segambar dengan Tuhan juga. Ini visinya Tuhan untuk pernikahan setiap kita, supaya pernikahan kita itu melahirkan generasi yang segambar dengan Allah. Bisa katakan amin? Nah, prosesnya ini seringkali yang jadi persoalan. Prosesnya begini, prosesnya itu, maka diberkatilah mereka, suami istri. Terus Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkan bumi. Nah, seringkali kalau orang Kristen nggak begitu, beranak cucu dulu, baru diberkati. Itu yang membuat pernikahan tidak bisa menaklukkan bumi. Yang terjadi justru saling menaklukkan. Suami berusaha menaklukkan istri, istri berusaha menaklukkan suami, karena dari awalnya sudah kalah. Pernikahan yang menang itu justru pernikahan yang kudus, yang tidak dilanggar kekudusannya. Bisa katakan amin? Saya ngobrol sama teman kemarin itu, saya tanya, kamu dulu melanggar gak sih? Iya, Pak. Nah, percaya atau enggak, kalau Anda nikah melanggar kekudusan, nanti anakmu juga sama, cucumu juga sama. Kalau gitu gimana caranya? Konseling dan diputuskan supaya anakmu tidak nurun. Bisa katakan amin? Itu pernikahan yang kalah, akhirnya kalah terus gitu. Udah, ini pernikahan yang bocor, ini enggak berkat gitu. Visinya Tuhan dalam pernikahan kita itu adalah melahirkan generasi yang segambar dengan Allah. Jadi anak cucumu, Anda bertanggung jawab supaya mereka segambar dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Pokoknya kalau Anda pegang 3 hal ini, saya yakin hubunganmu makin hari makin kuat. Pegang komitmen, pegang kesepakatan, dan pegang visi.
Jangan berjalan tanpa visi, harus punya visi. Supaya apa? Tuhan berkati kita semua. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Musik, singer, kita nyanyi satu pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Tundukkan kepala dan pejamkan mata. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Mari kita berdiri. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Salam pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pulihkan hati kami, Bapa. Kalau hubunganmu suami istri sehat, maka hubungan dengan anak-anak juga pasti sehat. Kalau hubunganmu suami istri sehat, maka hubungan dengan pekerjaan juga pasti sehat. Kalau hubunganmu suami istri sehat, hubungan dengan orang tua dan mertua pasti sehat juga. Hubungan itu nggak boleh ditukar dengan apapun. Semua pejamkan mata, nggak ada yang buka mata. Dengan jujur, mari kita letakkan dua tangan kita di atas dada kita. Siapa yang sekarang-sekarang ini merasa hubungannya kurang baik? Anda tengadahkan sedikit wajahmu ke atas dan komitmen. Ambil bagianmu, jangan ambil bagiannya pasangan. Komitmen.
Lakukan bagianmu, nanti Tuhan yang mengubah pasangan. Kalau Anda seorang istri, komitmen, aku mau tetap tunduk Tuhan, walaupun sebenarnya nggak layak aku tunduk kepada dia, tapi aku akan tetap tunduk. Dan kalau Anda komitmen ini, nanti yang menundukkan suamimu adalah Tuhan. Kalau Anda seorang suami, sudah stres dengan istri, gak bisa diatur, ngelawan, Anda komitmen sama Tuhan, aku mau mengasihi dia apapun adanya, dan nanti Tuhan yang akan mengubahnya. Itu bagian Tuhan kalau Anda komitmen. Dan pegang kesepakatan supaya doamu dijawab. Lihat ke depan, visimu masih jauh dan semua harus terrealisasi. Bapa, kami berdoa buat anak-anakmu malam hari ini. Setiap suami, berikan kepada mereka kekuatan untuk mengasihi istri seumur hidup, sebagai komitmen seumur hidup. Karena kami percaya kalau ini dilakukan oleh seorang pria sebagai suami, maka apa saja yang dikerjakan suami pasti diberkati oleh Tuhan. Dan suami yang mengasihi istri tidak akan kekurangan satupun, dan dia akan dijadikan lebih bahagia. Tuhan, tolong setiap istri berikan kepada mereka kemampuan untuk tunduk kepada suami, sekalipun mungkin itu berat. Tapi kami percaya bersama Tuhan mereka akan mampu. Dan kami percaya kalau itu dilakukan, rumah tangga mereka pasti bahagia. Bapa, kami berdoa, seringkali setan menyelusup ke dalam, dan kemudian dia mulai menaruh hal-hal yang tidak benar dalam hidup kami, sehingga kami tidak melakukan firman. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami tetap taat kepada firman Tuhan apapun resikonya. Kami percaya ketaatan kami akan membuahkan buah-buah yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau akan terus berbicara. Demi dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan, silakan duduk.